dan teruna, serta anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nasaret Jakarta di minggu sesudah Pentakosta. Keluarga adalah sama seperti satu tubuh. Bila satu bagian tubuh sakit, maka bagian tubuh lainnya pun mengetahui, bahkan merasakan juga dampak dari sakit yang dialami itu. Sebagai satu keluarga, tentu bukan hanya tinggal dan duduk bersama saja, tetapi hendaknya dapat bekerja sama, saling menolong, saling memperhatikan, dan saling memulihkan. Kita yang adalah anggota keluarga dalam persekutuan jemaat GPIB Nasaret Jakarta, apakah mau menjadi anggota keluarga yang saling menolong, memperhatikan, dan saling memulihkan anggota keluarga lainnya? Marilah kita meminta pertolongan Tuhan agar keluarga besar Nasaret menjadi komunitas yang saling memulihkan, bukan hanya internal, tapi juga bagi dunia. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepadanya. Marilah kita berdiri, mari dengan hati dan jiwa, pujilah Tuhan. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan kami, Sang Raja Maha Mulia, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang tidak pernah berhenti bagi kami. Tuhan Yesus, kami keluarga GPIB Jemaat Nasaret Jakarta akan melaksanakan ibadah. Hadir dan pimpinlah ibadah kami ini
agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur 133. Pembacaan Mazmur ini dilakukan secara berbalasan oleh perwakilan jemaat dari keluarga Paat Sairan. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun, ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. kehidupan untuk selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk. Kasih-Mu melimpah
Marilah sekarang kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di surga, karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti apa yang kami dengar dan akan mempermuliakan nama Bapa. Terima kasih untuk anugerah firman-Mu ini. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita siapkan pembacaan kita. Kisah Para Rasul, pasal 3, ayat 11 sampai 20. Kisah Para Rasul, pasal 3, 11 sampai 20. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai 20. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat heran itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu ketegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Oke. Bisa kelihatan ini? Bisa kelihatan? Bisa, Pak. Oke, makasih. Hari ini renungan kita adalah lihatlah kepada Yesus. Dari Kisah Para Rasul, pasal 3, ayat 11 sampai 20. Kita masih ingat kan tentang orang lumpuh yang duduk meminta sedekah
di depan salah satu pintu dari Bait Allah. Dia rutin melakukan itu. Tiap pagi diantar ke sana, lalu mungkin sorenya diantar pulang ke rumahnya. Begitu dari tahun ke tahun. Memang dia sudah lumpuh sejak, menurut Alkitab, sejak kecil. Nah, pada satu hari, datanglah Petrus sama Yohanes ke Bait Allah itu. Seperti biasa, rutin, dia menengadahkan tangannya meminta sedekah. Dia tidak menyangka apa yang akan diberikan nanti mengubah hidupnya secara radikal. Petrus bilang, tidak ada emas sama perak bagi kami, tapi apa yang ada pada kami, kami berikan kepadamu. Yakni dalam nama Tuhan Yesus, bangunlah, ya, bangkitlah. Jadi kita lihat teman-teman semua, saudara-saudara semua, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Jadi nama itu adalah diri orang itu, nama. Yesus artinya Allah menyelamatkan. Kristus artinya yang diurapi atau Mesias. Jadi Petrus menghadapkan orang itu dengan Yesus. Menghadapkan orang itu dengan Yesus. Nah, ini titik pembelajaran yang pertama. Lihat kepada Yesus. Itu pasal 3 ayat 16. Saya baca lagi ya. Pasal 3 ayat 12 dulu. Pasal 3 ayat 12 yang mengatakan, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, ya, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang itu berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Ayat 16, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Jadi Rasul Petrus bilang, bukan saya. Petrus sendiri pernah jadi orang yang gagal karena dia pernah menyangkal Yesus. Tapi di tepi sungai, di tepi Danau Galilea, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit kembali, waktu itu breakfast pagi-pagi ya, Tuhan Yesus panggil sama Petrus. Tuhan Yesus mengajukan 3 pertanyaan. Apakah engkau mengasihi saya? Dan Petrus mengatakan, iya Tuhan. Dan Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi dia dipercayakan kembali jadi gembala. Apalagi sudah gagal. Nah sekarang dia mempunyai kuasa menyembuhkan orang itu. Dia bilang, lihat kepada Yesus, jangan kepada saya. Saya tidak mau bikin Simon Petrus fan club. Nah, ini saudara-saudara sekalian bisa terjadi. Kalau seperti Petrus kita baca di sini, begitu banyak orang yang bisa jadi penggemar dia, berkumpul, kaget mereka, speechless, mereka nggak bisa ngomong lagi. Bisakah Petrus ketika itu membentuk satu Simon Petrus fan club? Ini orang-orang yang fan-nya Petrus. Enggak. Lihat kepada Yesus, saya bukan apa-apa ini. Nah, sekarang kita bisa lihat juga apa kata Rasul Paulus di 2 Korintus 4 ayat 5. Saya baca sebentar ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Jadi dia ini orang yang gagal juga ini. Seorang yang dikenal sebagai penganiaya, pembunuh orang Kristen. Tapi Yesus tangkap dia. Yesus robah dia jadi rasul. Sehingga dia bilang, bukan dia mempunyai banyak karunia ini. Tapi dia bilang, bukan saya. Itu Yesus yang buat itu. Nah, Yohanes Pembaptis juga. Pada waktu Yohanes Pembaptis, ini di zaman Yesus ini, zamannya berbeda dengan Rasul Petrus di Kisah Rasul 3 maupun Rasul Paulus.
Pada waktu itu Yesus masih hidup. Nah, Yohanes Pembaptis ini mempunyai banyak pengikut. Dia tidak membentuk Yohanes Pembaptis Fans Club. Tidak. Tapi ketika Yesus muncul di wilayah Sungai Yordan, dia bilang sama orang-orang yang lagi menunggu dia, lihatlah anak domba Allah. Nah, itu dia. Lihatlah anak domba Allah. Nah, jadi mereka ini mengarahkan mata kita kepada Tuhan Yesus. Jangan lupa juga tentang doa Bapa kami, ya. Doa Bapa kami ini diajarkan oleh Yesus. Apa permohonan pertama yang Yesus ajarkan kepada kita kalau berdoa kepada Bapa? Bukan tolong sertai saya mau ujian hari ini, atau saya mau diinterview hari ini, atau saya akan ada meeting hari ini. Enggak. Permohonan pertama adalah dikuduskanlah namamu. Maksudnya apa itu? Engkau disendirikan, engkau yang paling utama. Dan itu memberikan kepada kita dua hal yang kita mohon kepada Bapa di balik dikuduskanlah namamu. Yaitu supaya Bapa engkau diingat selalu. Bukankah kita sering lupa Tuhan? Saya ingat ada seorang petani di Uni Soviet yang ketika ditanya kenapa kacau Uni Soviet waktu itu, mereka bilang mereka sudah melupakan Tuhan. Nah, kemudian Uni Soviet kan terpecah belah, ada Rusia, ada dan sebagainya. Jadi ini kelemahan kita. Kita sering melupakan Tuhan. Kita sering membanggakan diri kita. Ya, jadi dikuduskan namamu itu mengajarkan hal kedua supaya Bapa dimuliakan. Jangan mencuri kemuliaan Bapa. Petrus nggak mau dia mencuri kemuliaan Tuhan ketika dia bisa menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Tidak, itu Tuhan Yesus dia bilang. Nah, apakah kita juga dalam hidup sehari-hari kadang-kadang kita mau curi kemuliaan Tuhan? Padahal Tuhan kasih pada kita beberapa hal yang kita sanggup. Apakah itu melukis, menyanyi, kita pintar memberikan nasihat, kita bisa mengajar orang juga, tapi kita pakai itu untuk kemuliaan nama kita. Itu namanya mencuri kemuliaan Tuhan. Tugas kita ini menumbuhkan kesadaran juga dalam anggota keluarga kita supaya ingat Tuhan. Ini kan pas juga dengan hari keluarga di GPIB Nazaret, ya. Bagaimana untuk ingat Tuhan selalu, untuk mengucap terima kasih kepada Tuhan Yesus, bukan kepada diri kita. Itu saya hebat. Coba lihat saya hebat. Saya orang yang belajar mati-matian, makanya saya pantas betul dapat nilai yang tertinggi. Hati-hati, jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita menghadapi kemuliaan Tuhan itu testing bagi spiritualitas kita. Apa yang terbaik dari diri kita adalah karunia Dia. Semua kemuliaan itu milik Allah. Kalau begitu, bisakah orang berterima kasih kepada kita? Misalnya kita sudah bantu orang. Lalu dia bilang, aduh terima kasih kalau Bapak atau Ibu tidak ada waktu itu. Saya nggak tahu bagaimana jadinya. Apakah kalau dia bilang terima kasih banyak, salahkah kita menerima terima kasih itu? Tidak salah. Cuman kita mesti mengarahkan. Itu yang tolong itu sebenarnya bukan saya, tapi Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kalau dalam keluarga kita juga, kita sering mengingat Tuhan. Di balik semua berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, bukan karena kita, wah ini orang-orang saleh sampai Tuhan kasih berkat. Enggak. Tuhan punya kemurahan besar sekali. Jadi kita harus ingat selalu mengucap syukur. Kita nggak bisa membanggakan diri kita, saya pantas diberkati Tuhan. Tidak. Selalu kita ingat, lihat kepada Yesus yang memberikan itu. Dimuliakan Dia. Jadi
Goal kita bukan supaya orang masuk gereja, bukan itu goal kita, tapi bagaimana supaya orang menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Jadi goal orang tua adalah bagaimana anak-anak, anggota keluarga, punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Hasilnya memang kita akan ke gereja kalau punya hubungan akrab dengan Tuhan. Di gereja juga kita mendapat lagi masukan bagaimana memelihara hubungan akrab dengan Tuhan. Tapi kalau goal kita adalah mengukurnya adalah masuk gereja. Itu bisa kita masuk gereja, tapi setelah itu di luar jahat kita. Berbeda dengan gereja itu. Di gereja kita kudus, tapi di luar itu nggak kudus lagi. Bukan itu yang utama, goalnya. Bagaimana menjalin hubungan yang akrab, yang intim dengan Tuhan. Jadi kalau misalnya dalam keluarga ada saat tertentu di mana kumpul semua, berdoa dan baca Alkitab bersama, bagus sekali. Bagus sekali itu. Lalu dibagi tugas untuk berpartisipasi dalam ibadah keluarga, bagus sekali. Lalu diingatkan, udah baca Alkitab hari ini? Jadi, saudara-saudara sekalian, lihatlah kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang coba kita lihat lagi titik pembelajaran yang kedua. Nah, titik pembelajaran yang kedua. Coba kita lihat sekarang Kisah 3 ayat 13 sampai 15. Coba perhatikan ini. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tapi kamu telah menolak Yesus yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Perhatikan di sini. Rasul Petrus mengkonfrontir mereka. Kalau kita lihat khotbah-khotbah dalam Kisah Rasul itu, orang dikonfrontir. Firman Tuhan itu mengkonfrontir. Nah, kaget mereka tentunya. Iya. Rasul Petrus terus terang kasih tahu sama mereka. Siapa Yesus? Kalian sudah bunuh dia. Kalau kita lihat ayat 15, demikianlah ia pemimpin kepada hidup. Apa maksudnya pemimpin kepada hidup? Itu ada kaitan dengan Yohanes 1 ayat 3 dan 4. Ya, coba kita lihat sebentar. Yohanes pasal 1 ayat 3 dan 4. Saya bacakan sebentar ya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia ini siapa? Yesus. Tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Itu maksudnya pemimpin kepada hidup. Tapi itu juga punya arti Bapa sudah membangkitkan Yesus dari kematian. Kalau kita percaya kepada Yesus yang bangkit itu, kita mengalami hidup baru, regenerasi, lahir baru. Tapi ini proses, tidak bisa dalam sekejap. Yang hobinya suka bohong, sudah tiba-tiba nggak bohong lagi. Tapi dia mengalami, dia meninggalkan perlahan-lahan hidupnya yang lama, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, berarti dia mendapat hidup baru dari Tuhan Yesus. Berarti Yesus itu pemimpin kepada hidup. Pemimpin kepada hidupnya artinya segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada kehidupan di dunia ini. Tapi juga setelah dia bangkit, dia bisa memberikan hidup baru kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat 19 itu dikatakan bertobat. Nah, ayat 20 dibilang waktu kelegaan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Waktu kelegaan ini ada tafsiran yang mengatakan itu restorasi nasional. Bila orang Yahudi bertobat,
dan menerima Yesus sebagai Mesias, akan terjadi restorasi bangsa mereka secara nasional. Ya. Nah, sekarang yang kita belajar itu dari sini adalah Efesus 4 ayat 15. Coba kita lihat dulu ya, Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal, karena Dia, Kristus yang adalah kepala. Sama seperti Rasul Petrus menyatakan kebenaran, tapi dalam kasih kepada para pendengar mereka waktu itu. Nah, rupanya dalam Efesus 4 ayat 15, kita juga diajarin untuk menyatakan kebenaran di dalam kasih. Kalau kita lihat ini terjemahannya, teguh berpegang kepada kebenaran. Itu maksudnya mengatakan yang benar dalam kasih. Wow. Coba kita lihat berikutnya nih. Mengapa kita gagal? Mengapa kita tidak mau kasih tahu yang benar itu? Karena ini alasannya, takut kehilangan pertemanan. Kalau saya kasih tahu sama dia bahwa dia punya kelakuan itu, perilaku itu salah itu nggak benar. Tapi dia bisa tersinggung. Dia tidak akan berteman sama saya lagi. Udahlah, saya diam aja lah. Atau mengapa kita gagal mengatakan yang benar? Takut ditolak. Coba kita lihat sebentar 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 24. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah ini, Yesus ditolak karena dia menyatakan yang benar. Kita tahu kan, Yesus punya banyak musuh, tapi dia menyatakan yang benar. Lalu apa? Kenapa kita gagal untuk menyatakan yang benar dalam kasih? Karena takut tidak tahu bagaimana mengatakannya. Coba kita lihat sebentar 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Wow. Ya. Nah, lihat lagi berikutnya ini. Di manakah mengatakan yang benar dalam kasih? Di mana itu? Nah, coba kita lihat dulu. Konfrontir diri kita sendiri. Karena kita juga banyak yang nggak benar dalam diri kita. Bisa nggak kita mengatakan pada diri kita sendiri, kamu nggak benar. Kamu udah salah. Coba kamu lihat baik-baik. Coba kamu analisa diri kamu. Ini ada kaitan dengan kata-kata Yesus di dalam Matius 7 ayat 15. Apa kata Matius 7 ayat 15? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Wow. Kita juga perlu mengevaluasi diri kita sendiri. Katakanlah apa yang benar kepada diri sendiri. Karena kita cenderung banyak kelemahan. Coba kita lihat berikutnya lagi. Dalam keluarga. Nah, dalam keluarga. Perlukah mengatakan yang benar dalam kasih? Perlu. Karena dalam keluarga bisa terjadi pola-pola yang salah.
pola-pola yang salah. Iya. Misalnya, saya masih ingat ada seorang ibu yang sharing sama saya, dia bilang dia sudah gagal dalam membina, mengasuh anak-anaknya. Kenapa? Karena dia memberikan segalanya kepada anaknya apa yang mereka ingin, bukan apa yang mereka butuh. Beda itu antara ingin dan butuh. Ingin ini sudah banyak sepatunya, tapi aku ingin lagi yang model begini. Dikasih lagi. Apa yang anaknya minta, dikasih. Jadi bukan butuh. Tapi ini sudah keinginan. Lalu dia bilang, dia sudah kasih kemanjaan kepada mereka. Nah, itu juga misalnya satu kekeliruan. Mau mengatakannya, bagaimana itu? Apakah aku juga ketika mereka sudah besar dan mungkin mewariskan kelakuan yang keliru, bisakah orang tua mengaku salah karena sudah memberikan pola asuh yang salah? Apalagi misalnya mengatakan yang benar dalam kasih, yaitu nggak bagus itu misalnya sering berteriak, sering bentak-bentak misalnya. Bisakah juga anak memberikan masukan, tolong saya jangan dibentak-bentak, diancam gitu. Atau juga pola asuh yang keliru juga, tidak ada kata-kata pujian. Tidak ada kata-kata pujian. Saya pernah memimpin marriage enrichment. Ini memperkaya keluarga-keluarga yang sudah berumah tangga, retreat keluar kota. Nah, di situ kita melihat apa bahasa kasih utama dalam diri seseorang. Di situ ada orang yang merasa bahwa dia punya bahasa kasih utama adalah dia kepingin sekali diberikan kata-kata pujian, kata-kata semangat. Kalau itu dikasih oleh pasangannya, dia merasa dikasihi. Nah, pertanyaannya, kenapa dia membutuhkan itu sekali? Karena pada waktu dia masih kecil, tidak atau hampir jarang diberikan kata-kata pujian, kata-kata semangat. Yang ada itu adalah harus. Kalau dia sudah berprestasi, dianggap biasa aja, bukan dipuji, ya, atau dijuluki anak dengan kata-kata negatif, si goblok, si pembohong. Nah, itu juga menyakitkan itu dari masa kecilnya. Ya. Jadi ada lagi yang melakukan kekerasan secara fisik. Ya. Apalagi kalau kita lihat juga terjadi KDRT juga di rumah antara mungkin kebanyakan bapak kepada ibu. Itu mempengaruhi sampai kepada anak-anak. Bisa jadi dia pada waktu sudah berumah tangga nanti, dia tiru apa yang dia lihat pada waktu dia masih kecil di rumahnya. Dia tiru apa yang papa mama lakukan. Nah, di manakah mengatakan yang benar dalam kasih? Bisa jadi dari si anak mengatakan, mungkin bapaknya bilang, kamu tahu apa? Atau orang lain yang mengatakan, itu enggak benar itu. Pola seperti ini. Atau ya dia mengaku salah, mungkin orang tuanya ketika dia sudah tua, dia bilang, aduh, saya sudah salah, keliru. Apalagi yang kita bisa lihat, atau tidak ada perhatian, walaupun apa yang diminta diberikan. Jadi quality time, kurang sekali quality time. Ini juga yang terjadi dalam marriage enrichment, ketika bahasa kasih utama seseorang itu adalah quality time, ditanya, kenapa bisa quality time yang paling tinggi? Ada dua penyebab. Pertama, bisa terjadi karena waktu dia masih kecil, keluarganya sangat dekat, sering jalan sama-sama, sering kegiatan bersama-sama. Atau sebaliknya, tak ada waktu orang tua dengan anak. Jadi, dia merasa tidak ada perhatian. Tapi selalu dikasih hadiah. Apa yang dia minta diberikan.
tapi perhatian yang dia butuhkan tidak diberikan atau jarang diberikan. Jadi kita lihat juga dalam keluarga terjadi pola-pola asuh yang keliru. Nah, kalau misalnya anggota keluarga mengatakan yang benar, apakah tersinggung kita? Yang mengatakan dengan benar dalam kasih. Atau kita yang mengatakan kepada anak kita, ini salah, ini sudah salah didik. Kami sudah salah didik begini. Apakah anaknya mau terima itu? Oke, coba kita lihat yang ketiga ini. Dalam persekutuan jemaat juga. Nah, ini juga. Dalam jemaat kita misalnya. Pasti ada kekeliruan-kekeliruan yang dibuat oleh presbiter ataupun oleh warga jemaat. Apakah bisa disampaikan bahwa itu keliru? Itu salah. Ya bagaimana sekarang menyampaikannya itu? Dalam kasih. Coba kita lihat yang keempat ini. Dalam dunia yang memusuhi kita, ini dalam dunia ini, yang di luar rumah, di luar gereja itu ya, kita lihat banyak sekali hal yang nggak benar. Banyak sekali. Gimana nih ya? Seperti tadi itu, Petrus menyampaikan itu kepada orang-orang Yahudi. Itu dalam persekutuan umat Allah. Dia sampaikan terus terang, kamu sudah bunuh Yesus. Tapi dia sampaikan itu dalam kasih. Karena kamu tidak tahu. Dia bilang begitu. Nah, sebab itu bertobatlah kamu. Nah, ini area di mana mengatakan yang benar dalam kasih. Coba kita lihat selanjutnya lagi. Ini terhadap anak ini. Ini khusus keluarga di mana orang tua dia pegang anaknya. Dia bilang, nak, boleh nggak Papa bicara sebentar? Tadi kamu sudah mengatakan yang Papa rasa tersinggung, Mama rasa sedih sekali. Kata-katamu tadi itu kurang benar, nggak benar itu. Nah, boleh nggak kamu robah kata-kata itu? Bagaimana kalau kamu mengatakan lain kali seperti gini, gitu. Jadi menyatakan yang benar dalam kasih. Itu tugas juga orang tua kepada anak. Nah, demikian saudara-saudara sekalian. Tapi tadi itu mengapa kita tidak berbicara yang benar dalam kasih itu karena takut tidak tahu bagaimana caranya. Ada yang mengatakan coba dengar dulu, jangan langsung dikasih nasihat kepada yang bersangkutan. Dengar dulu apa yang dia bilang. Lalu cek motif kita. Kalau kita mau mengatakan yang benar ini, sebenarnya untuk mempermalukan dia atau benar-benar karena mengasihi dia. Lalu hati-hati dengan kata yang kita ucapkan. Nah, sebelum bilang itu, sebelum kita mengatakan, kita berdoa dulu di hati. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Lalu kita trust kepada Tuhan. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk menyampaikan hal itu. Nah, ini hal-hal yang kita bisa gali ya, saudara-saudara sekalian, dari pelajaran Kisah Rasul 3, 11-20. Jadi kita lihat semuanya itu lihat kepada Yesus. Itu contoh hidup kita. Lihat kepada Yesus. Jangan curi kemuliaan yang Tuhan Yesus nyatakan melalui diri kita. Jangan curi itu. Si Daud ketika dia mengalahkan Goliat itu luar biasa. Luar biasa. Tapi dia bilang, Tuhan yang memberikan kekuatan. Bukan dia banggakan. Lihat, saya punya kecerdikan, saya punya tipu muslihat. Enggak. Itu Tuhan. Muliakan Tuhan. Demikian kita perlu lakukan dalam hidup kita. Lalu apa yang kita lihat juga sama Tuhan Yesus? Nah, cara Yesus juga adalah Yesus menyatakan kebenaran dalam kasih. Kalau kita
sebenarnya cenderung untuk jangan ngomong, biarin aja lah. Berarti dia bisa jatuh lebih dalam lagi dalam dosa. Enggak. Kalau Yesus ajarkan kepada kita, nyatakan kebenaran itu dalam kasih. Kita sudah lihat bagaimana Petrus berbicara kepada mereka yang orang-orang Yahudi itu, dia menyatakan kebenaran, tapi dalam kasih. Ini renungan yang kita bisa dapat, yang juga bisa diberlakukan dalam satu skop keluarga. Semoga Tuhan Yesus memberkati firman ini dan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara-saudara sekalian, kita menaikkan doa syafaat. Bapa di surga, tolonglah ajar kami untuk tidak mencuri kemuliaan-Mu. Tolonglah ajar kami untuk menyatakan, lihatlah kepada Yesus sebagai sumber kebaikan. Kami mengucap terima kasih kalau Engkau memakai kami, memberikan kami kesempatan untuk memberitakan firman-Mu, untuk berbuat baik kepada orang lain, untuk bisa memberikan kata-kata yang menguatkan kepada orang yang susah, tapi tolonglah kami untuk mengarahkan orang itu melihat kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk menyatakan yang benar dalam kasih. Kami sering gagal Bapa, karena kami takut ditolak, kami takut teman kami memutuskan hubungan dengan kami. Kami nggak tahu juga bagaimana harus mengatakan yang benar. Walaupun kami tahu apa yang kami lihat itu salah. Bapa, berikanlah kami hikmat-Mu. Tolong ya Bapa, keluarga demi keluarga kami, khususnya di GPIB Jemaat Nazaret, bisa bertumbuh dalam hubungan relasi keluarga satu sama lain yang akrab,
tapi terutama relasi anggota-anggota keluarga dengan Tuhan Yesus menjadi lebih akrab. Tolong kami bisa memberikan sebagai orang tua tuntunan, koreksi. Kami juga anak-anak memberikan pendapat dan orang tua kami mau dengar pendapat kami, walaupun pendapat kami mungkin tidak bermutu. Tapi tolong Tuhan, orang tua kami menghargai, mau mendengar apa yang kami katakan. Tuhan berkati tiap keluarga untuk jadi berkat juga bagi orang-orang lain. Bapa, kami ingin berdoa juga bagi perdamaian di Israel pada saat ini dalam negeri mereka. Juga gencatan senjata dengan Hamas. Tolong ya Bapa, agar bisa berlangsung terus. Tuhan memberikan jalan keluar ya Bapa. Kami nggak mengerti politik Bapa, tapi kami tahu bahwa Engkau campur tangan dalam masalah Israel dengan Palestina, khususnya dengan Hamas. Kami berdoa juga bagi semua saudara-saudara kami seiman di seluruh dunia yang Kau berikan kedudukan memerintah, agar mereka selalu ingat pada Tuhan, agar mereka tidak tersesat ya Bapa. Kami berdoa juga bagi mereka yang sedang sakit saat ini, yang sedang berduka cita, Tuhan tolong sertai mereka. Juga mereka yang sedang berusaha melayani masyarakat yang kena COVID, Tuhan, tolong Tuhan mereka juga diberikan kesabaran. Tolong juga kami sebagai jemaat, kami menjaga protokol kesehatan kemana kami pergi. Kami ingin berdoa Tuhan bagi Presiden Jokowi agar diberikan kebijakan-kebijakan yang baik, hikmat juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk masalah penganiayaan orang-orang Kristen, tidak saja di tanah air, tapi di seluruh dunia. Tuhan, berkati kami. Kuatkan mereka yang teraniaya Tuhan. Dan kiranya yang menganiaya itu dipermalukan. Tolong juga dalam negeri aparat-aparat keamanan dapat mengatasi teroris-teroris ya Bapa. Khusus untuk Papua Tuhan. Kami tahu ada masalah-masalah di antara sesama saudara seiman. Tolong Tuhan, berikanlah kiranya kasih-Mu, petunjuk-Mu, bagaimana mengatasi masalah di Papua. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Majelis Sinode GPIB, tuntun ya Tuhan. Kami berdoa bagi MUPEL Jakarta Timur, tuntun ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi bulan keluarga GPIB Nazaret, Engkau berkati. Warga jemaat GPIB Nazaret, Majelis Jemaat GPIB Nazaret, unit-unit misioner GPIB Nazaret, pegawai kantor Majelis Jemaat, proses penyelesaian tanah waru, dan kami juga berdoa bagi ketua jemaat, bagi juga pendeta-pendeta yang melayani di Nazaret, serta juga akan pertolongan-pertolongan pada bencana alam di Indonesia. Kami juga berdoa bagi warga jemaat yang sakit dan dalam pemulihan dan lanjut usia, Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Supusepa, Bapak Yeye Pratasik, Ibu S. De Freites Ratulangi, Mirel Priscilia Yusuf, Ibu Novita Setiadi Adam, Monica Agustina, Ibu Fike Yakobus Hondo, Ibu Maria Katiem, Aurelia Purao, Ibu Yudith Tambunan, Marlisa, Bapak Rega, Ibu Tin Nugroho Said Suyud, Bapak Denny Adam, Ibu Rin de Freites, Ibu Mariam Purayo, Ibu Teli Wenas Perialu, Ibu Poyo Olei, Bapak Buta Butar, Bapak Sunardi Arifin, Adi Yosia Luntungan, dan keluarga yang berduka, keluarga Bapak Marioto. Tolong mereka Bapak, kami serahkan satu persatu mereka dalam tangan Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu kepada mereka dan keluarga mereka.
Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Kami mohon doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Seperti yang terambil dari Efesus 5 ayat 20 yang menyatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan mendoakan persembahan ini. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Mulia, terimalah persembahan syukur dari kami yang telah Engkau selamatkan ini. Kiranya persembahan kami ini berguna bagi pelayanan kasih-Mu di dunia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 26 Mei 2021.
Mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Katekisasi reguler 2021-2022, pembinaan katekisasi reguler periode tahun 2021 sampai 2022 telah dibuka dan akan segera dimulai bagi warga jemaat yang akan mengikuti katekisasi reguler. Dapat mendaftarkan diri atau mengisi formulir di kantor Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nasaret pada setiap hari kerja. Dimohon koordinator sektor atau sekretaris sektor untuk turut aktif mendorong warga jemaat di sektor masing-masing. Bulan Keluarga Nasaret 2021. Bulan Mei 2021 merupakan bulan keluarga GPIB Jemaat Nasaret dengan tema Keluarga Nasaret, keluarga yang siap melaksanakan misi Allah. Majelis Jemaat mengundang warga jemaat hadir dan berpartisipasi dalam bulan keluarga secara daring pada hari Minggu 30 Mei 2022 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dalam ibadah Minggu dengan tema keluarga Nasaret adalah keluarga yang berwelas asih pada bumi. Terdapat dalam Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan 3, pemberitaan firman oleh Bapak Pendeta Henry B. DJ Yakob. Yang berikut adalah Hari Lanjut Usia Nasional ke-25. Hari Lanjut Usia Nasional ke-25 dengan tema menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Seperti yang terambil dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan 10 dan subtema lanjut usia bahagia bersama keluarga akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Mei 2021 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam ibadah menggunakan tata ibadah khusus yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode GPIB. Yang berikut adalah webinar Pelkat PKP. Pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan mengundang ibu-ibu anggota Pelkat PKP, anggota Pelkat Persekutuan Kaum Bapa, dan anggota Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Dalam webinar dengan tema berbisnis kuliner di era new normal. Frozen food skala UMK sebagai alternatif bisnis kuliner ringan modal yang dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Juni 2021 pukul 10 sampai dengan pukul 12 melalui aplikasi Zoom. Narasumber Leona E. Ngelan Unu, Diana Kandou Parinduri. Untuk informasi dapat menghubungi pengurus Pelkat PKP di sektor masing-masing. Pembinaan pelayanan Pelkat PA. Workshop pembinaan pelayanan PA 2021, Creative Teaching Jilid 2. Bersama dengan Kak Robi Sertian akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Mei 2021 pukul 9.30 melalui aplikasi Zoom. Dimohon partisipasi seluruh pelayan PA. Berita duka. Telah meninggal dunia di Desa Wonokromo, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Timur pada hari Senin 24 Mei 2021, Bapak Marioto.
Beliau adalah mantan koster GPIB Nasaret dalam usia 55 tahun 5 bulan. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan. Pemberita firman malam ini, Pendeta Paul Wane, Pendeta Emeritus GPIB. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kembalilah dengan damai sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Saudara sekalian, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Terima kasih Pak Pendeta Paul. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak sudah bisa sama-sama melayani. Terima kasih ya Henry. Terima kasih Pak Pendeta Paul. Masih ingat sama Susi? Oh, masih ingat. Masih ingat sama ingat. Susi.